Bisa bagi berdiri teman-teman. Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita. Pagi hari ini kami rindu bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu lawatan-Mu hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami hanya di dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.
Oh, saya dulu, Bapak Gembala tuh selalu bilang kan, proses di mimbar. Tapi saya juga selalu bilang, kalau bisa nggak usah diproses lah, tapi nggak ada ya di antara kita yang luput dari proses Tuhan, nggak ada. Dan kedewasaan saya dituntut, dilihat sewaktu suami saya sakit, dan itu betul-betul yang selama ini saya selalu bilang, saya ikhlas kok. Tapi ternyata itu ikhlas di mulut saja. Tuhan belum melihat itu ya. Dan waktu Tuhan izinkan suami saya harus 2 kali dioperasi, itu betul-betul mendewasakan, sangat mendewasakan saya. Kadang gak habis pikir yang sakit siapa, tapi yang digembleng siapa, yang diproses siapa, kayak gitu ya. Tapi benar-benar semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kalau saya ada sebagaimana saya ada, juga semua karena kebaikan Tuhan, saya masih tetap bisa berdiri menjadi seorang istri, menjadi seorang hambanya yang puji Tuhan, Tuhan tetap masih mau pakai saya untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saya diberi kemampuan, pertolongan, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan, sama sekali bukan, tapi diberi kemampuan dan pertolongan Tuhan untuk membuat keluarga saya utuh seperti apa yang Tuhan mau, dan bahagia seperti apa yang saya doakan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, kalau saya ada sebagaimana saya ada, karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatan. Aku mau banyak
Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Tetap berdoa, tetap semangat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan satu lagi, Om Juli, minta waktunya sebentar. Saya mau bagikan kepada 3 orang yang sudah saya janjikan kado waktu di retret itu. Ibu Nasa, Ibu Muri, dan Pepatah, di sini banyak orang Jawa ya. Saya dari Manado. Ibu dari mana? Dari Bali. Bapak Umar. Oh. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Masih memiliki pasangan aja ada rasa sesuatu ya. Apalagi seperti saya sudah atau baru 26 tahun hidup sendiri ya, single parent. Tapi saya bersyukur selalu karena saya punya kekasih hati yang luar biasa, namanya Mas Kris ya. Udah kenal ya? Ya, gak apa-apa, kenal juga boleh. Dia baik ya. Puji Tuhan, itu hanya rangkaian kata. Nah, di sini pagi hari saya mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari Kamis saya boleh tiba dengan baik di Surabaya, saya tidak bisa lupa dengan Surabaya. Karena di Surabaya ini banyak rekan-rekan, termasuk Pak Joli, sama-sama kala kita muda dibentuk, diajar untuk hidup bagaimana melayani Tuhan. Tidak terasa kami sudah lewati 40 tahunnya di ladang Tuhan ya. Sama-sama masih muda, nona-nona dan nyong-nyong. Tapi masing-masing kami sudah saat ini sudah bukan muda lagi, sudah tua ya. Tapi anak saya bilang gak boleh bilang tua, lang disambut ya, sorry ya katanya. Jadi masih muda ya. Puji Tuhan di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, itulah kami. Bapak Gembala boleh melayani di Surabaya. Saya ada di daerah Jawa Barat. Saya pernah katakan di mimbar ini, sekalipun ada kalimat Jawa berat untuk proses yang namanya perwartaan Injil. Tapi bagi kami, di mana Tuhan percayakan kami melayani, bukanlah sesuatu yang berat, karena bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Ya. Itulah yang membuat kami tetap ada di ladang Tuhan, melayani di Jawa Barat. Satu saja yang menjadi dorongan saya buat jemaat Tuhan yang ada di Surabaya, satu kata: tetap setia iring Tuhan ya. Apapun, bagaimanapun keadaannya, engkau. Ayat yang ke-7, kalau boleh ditampilkan, hidup orang Kristen harus seperti apa? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kalau tidak bisa ditampilkan tidak apa-apa, tapi ada yang bisa bantu saya baca? Yang muda, yang tua, boleh. Coba kita lihat. Iya. Tadi saya katakan satu kata, tetap setia. 1 Petrus 4 ayat ke-7. Iya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mantap. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya. Ya. Hari-hari ini adalah kita memasuki fase masa yang sukar. Di mana-mana banyak orang berteriak tentang kehidupan. Tapi bagi orang percaya tetap harus tenang. Amin. Kuasai diri, harus bijaksana supaya Anda bisa berdoa. Karena di dalam doa lah ada jawaban. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Besok saya akan tinggalkan Surabaya, lanjut ke Jember untuk suatu juga pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Saluran dan kandungan saya tuh rusak, lubang
karena waktu pas saya hamil pertama terlalu dalam, akhirnya waktu dikirat itu membuat rahim saya lubang. Buat dunia, buat kata-kata dokter itu mustahil saya bisa punya anak. Tapi puji Tuhan banget, nanti saya akan berikan kesaksian saya di sela-sela firman ya. Puji Tuhan banget, Tuhan memberikan mujizatnya. Ya, di tahun ke-7 akhirnya kami punya anak yang pertama, dan 7 tahun kemudian kita punya anak yang kedua. Tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau dunia bilang tidak mungkin, tapi kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan jadikan semuanya pasti. Ya. Suami saya ini cukup berumur waktu kenal saya, dan waktu menikah dia umur 41 tahun. Saya umur 27 tahun. Ya, kami sama-sama sepertinya orang yang aneh, karena kayaknya umur 41 tahun bujangan, ya bukan muda loh, bujangan ya, baru menikah, rasanya aneh ya. Begitu juga saya juga dulu sangat aneh banget, manusia yang antik dan manusia yang aneh, yang akhirnya dipersatukan Tuhan. Kami sekarang boleh melayani bersama-sama. Rasanya kita bisa lebih waras daripada orang normal saat ini. Itu yang saya mau bagikan, bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu kita semua masing-masing. Tuhan pakai orang yang mau dipakai, dan saya percaya semua jemaat Nafiri di sini, di tempat ini, semua akan dipakai Tuhan. Ya, tema bulanan yang diberikan pada kami adalah tentang kasih yang menabur. Ya, itu sebabnya saya membawakan tema adalah taburan yang tidak sia-sia. Di Galatia 6 ayat 7 sampai 8 ya. Tema hari ini adalah taburan yang tidak sia-sia. Menjadi pertanyaannya, adakah taburan yang sia-sia? Ya, kita belajar pada pagi hari ini ya. Kita sama-sama baca yuk di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Kami mengundang untuk kita semua mau membacanya bersama-sama. Siap? Sudah ada ya di Galatia 6 ayat 7 sampai 10, kita baca bersama-sama dengan iman ya. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Ayat ini mengingatkan tentang prinsip, mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak bisa dipermainkan dengan menabur hal-hal yang tidak baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 macam taburan ya. Yang pertama taburan sia-sia, dan yang kedua taburan yang tidak sia-sia. PPT saya bisa, oke, thank you. Ya, taburan yang sia-sia. Di Galatia 6 sampai 8 ayat, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, di sini jelas sekali taburan yang berfokus pada kedagingan, kita akan menghasilkan kebinasaan. Dan sudah pasti taburan kedagingan itu akan menjadi taburan yang sia-sia. Siapa yang setuju dengan saya? Taburan kedagingan akan menjadi taburan sia-sia. Ya. Taburan yang sia-sia tentunya tidak akan berkenan kepada Allah. Dan sudah pasti kalau tidak berkenan kepada Allah, sudah pasti tidak menjadi berkat. Bahkan dapat menjadi malapetaka bagi kita dan keturunan kita. Kita belajar ya dari tokoh dalam Alkitab. Saya mengambil satu tokoh yang kita semua tahu, kita sudah paham ceritanya, yaitu adalah Saul, raja pertama orang Israel yang dipilih ya. Di sini semua baca Alkitab kan ya? Ya. Raja Saul yang raja pertama yang dipilih oleh bangsa Israel. Kalau kita baca nanti bisa di 1 Samuel 9 ya. Awalnya Saul orang yang terpilih, yang diurapi Tuhan. Kita semua sudah tahu cerita Saul ini ya. Untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Ya, yang kita tahu Saul awalnya sangat diurapi Tuhan, dan pada akhirnya ditolak sama Tuhan. Awalnya roh Allah itu menguasai Saul, tapi karena taburan Saul ya, akhirnya roh Allah meninggalkan.
Tokoh Saul ini mengingatkan saya setiap saat bahwa kasih anugerah Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Kita semua orang dipilih Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya kita semua orang yang dipilih Tuhan dan kita semua adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengingatkan untuk kita jangan pernah mau bermain-main dengan apa yang menjadi respon taburan kita di dunia ini ya. Karena akibat taburan salah, karena taburan kedagingan itu kita bisa melihat awalnya Saul itu sangat rendah hati. Kita baca ya, waktu di 1 Samuel ayat 9 itu, Saul sangat rendah hati awalnya. Dia beriman kepada Tuhan, dia cari Tuhan. Ya, bahkan di satu ketika waktu Saul waktu mau dipilih sama Samuel itu, ya Saul merasa dirinya nggak layak karena dia adalah dari suku yang terkecil, dari suku Benyamin. Seringkali kita merasa begitu ya. Kalau kita belum siapa-siapa, kita belum jadi apa-apa. Seringkali kita rendah hati. Ya, seringkali kita bukan siapa-siapa, kayak kita nggak layak. Tapi sewaktu kita dikasih kedudukan, waktu kita dikasih kekayaan, bisa jadi loh sebagai manusia kita seperti Saul. Ya, bisa sangat terjadi itu. Kita mau ingat-ingat apa yang menjadi taburan kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau mau ngomong soal dosa, kita semua orang berdosa. Ya, satunya saya yang angkat tangan. Saya adalah orang berdosa yang ditolong Tuhan, yang akhirnya karena Tuhan menyelamatkan saya nggak bisa diem melihat orang-orang berdosa lainnya karena saya pengen semua orang yang berdosa merasakan keselamatan dari Tuhan. Kita semua orang berdosa di tempat ini. Kita pernah melakukan hal yang salah. Mungkin kita juga melakukan seperti Saul. Ya, kita pelajari di sini ya, yang awalnya Saul diurapi, Saul benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan yang menjadi raja. Tapi lama-lama akhirnya kedagingan dia menguasai dia, dan kita lihat taburan-taburan apa yang Saul buat. Ya, di sini saya menulis ada taburan tidak sabar, ada taburan yang tidak murni atau tidak setia, tidak taat, ada iri hati, dengki, dan bahkan niat membunuh. Ngeri loh. Ya, semua berawal dari hati, dari respon hati kita. Ya, kita baca, kita ulas dari satu. Yang pertama adalah tidak sabar. Di 1 Samuel 13 di situ diceritakan. Nanti saudara boleh baca ya di rumah ya. Tidak sabar. Saul tidak sabar menunggu Samuel waktu mau datang untuk ada penyembahan kurban. Kita tahu cerita semua ini ya, dikasih waktu 7 hari, tapi Saul tidak sabar. Padahal bukan bagiannya dia, ya. Dia nggak sabar. Maksudnya mungkin mau inisiatif, tapi kadang-kadang kita mesti ingat, semua itu punya bagiannya masing-masing. Ya, seringkali kita juga nggak sabar kan, sampai kita jadi nggak taat kan. Seringkali kita ambil bagiannya Tuhan, benar nggak? Kita tahu misalnya keluarga kita lagi diproses, kita tahu misalnya siapa lagi proses. Kita seolah-olah kita mau jadi pahlawan, gitu. Kita harus sadari pada hari ini bahwa semua ada bagiannya masing-masing. Lakukan aja bagian kita. Jangan ambil bagian Tuhan. Sebab kita ini manusia yang penuh lemah. Hanya Tuhan yang memampukan itu. Tuhan punya rencana dan rancangannya sendiri pada setiap masing-masing dari kita. Yang kedua, taburan apa lagi? Tidak murni atau tidak setia di 1 Samuel 14 ya. Tidak murni. Di situ menceritakan bagaimana Saul mengutuk orang-orang yang tidak puasa, ya, karena untuk balas dendam. Ya, pada saat itu lagi mengejar orang Filistin ya, dan pada saat itu tentara sudah mulai lapar, lelah, ya. Tapi lihat Saul tidak setia, ya, dia tidak murni tujuannya dia. Dia menyuruh orang-orang Israel untuk puasa, untuk balas dendam keinginannya dia, bukan puasa karena Tuhan. Padahal dilihat di situ tentara lagi capek lari pada Saul. Itu taburan kedagingan, ya. Kita tahu semua di sini akhirnya sejak Saul membuka hatinya untuk membuka celahnya untuk iri hati, akhirnya hidupnya semakin jahat, akhirnya hidupnya semakin jahat. Iri hati adalah penyakit hati dan awal dari segala dosa dan masalah-masalah. Karena hati memancarkan kehidupan, sebab itu jaga hati kita yuk. Jangan kita buka celah
Kalau kita sedang melihat ada orang yang kesusahan atau orang yang lagi bahagia, jaga hati kita. Kalau misalnya saudara melihat ada orang yang diberkati, saudara nggak suka, itu tandanya ada yang nggak beres di hati. Kalau saudara melihat ada orang yang jatuh dalam dosa, Anda menghakimi, itu ada yang nggak beres dalam hati. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ya, kalau ada yang orang jatuh dalam dosa, jadilah sahabat saudara yang menaruh kasih setiap waktu. Itu menjadi misi dan visi ya dari komunitas yang saya pimpin. Saya saat ini melayani di komunitas wanita di Happy Sister. Saudara boleh main, boleh kita adakan perkumpulan ibadah itu sebulan hanya sekali aja dan kita dominasi sih. Jadi siapa aja bisa hadir di tempat itu. Itu salah satu visi dan misi dari Happy Sister, komunitas wanita yang saya pimpin. Saya juga pelayanan di Pemulung dan di Waria. Gak tahu ya, saya punya hati untuk orang-orang yang gak dipandang manusia. Mungkin karena saya bekas orang berdosa, karena saya nggak tahan melihat orang yang berdosa, yang lainnya nggak diselamatkan. Orang yang berdosa, yang sudah diselamatkan Tuhan, pasti nggak akan bisa diam. Pasti kita pengen orang lain juga merasakan Tuhan. Itu sebabnya kita baca di cerita waktu wanita yang berdosa, yang lagi ambil air, ingat kan? Dia tinggalin kan airnya itu kan, dia cari Yesus kan? Lihat, dari satu wanita berdosa, satu kota boleh diselamatkan, boleh mengenal Kristus. Orang Tuhan itu justru akan pakai orang-orang yang gak dipandang manusia loh, yang mau memberikan hatinya. Saya harap kita semua di sini mau memberikan hati kita untuk dipakai Tuhan ya. Amin. Tetap semangat ya saudara ya. Kok serius banget ya? Oke. Yang kelima adalah niat membunuh. Ya, Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Ya, cek yuk dari hati kita masing-masing yuk. Mungkin Saul itu membunuh Daud secara badani. Tapi seringkali kita juga, kadang-kadang kita mungkin sadar atau nggak sadar, kita sedang membunuh karakter orang loh. Kita sedang membunuh berkat orang. Hati-hati, kita mungkin nggak bunuh secara manusia, secara badaninya ya. Tapi mungkin seringkali kita sedang membunuh karakter manusianya, teman kita, sahabat kita, pelayanan kita. Atau kita membunuh hati-hati. Kalau ada orang yang lagi jatuh dalam dosa, please jadi sahabat, jadi saudara yang menaruh kasih setiap waktu. Mungkin saat ini mungkin dia, siapa tahu habis itu kita, siapa tahu habis itu keluarga kita nggak ada yang tahu, ya kan? Itu sebabnya saya melayani di Waria ini mungkin sebagai orang, aduh, kok melayani Waria ya, gitu ya. Mungkin apa bedanya Waria sama kita gitu loh. Waria casingnya tuh sangat nyata, dia berdosa. Tapi kalau kita nyimpan iri hati, kita nyimpan sombong, kita merasa kita lebih daripada dia, siapa yang tahu? Ya kan, dosa kita sama, cuma bedanya casingnya aja. Saya melayani Waria itu, saya hanya melakukan bagian saya memberikan kebenaran. Selanjutnya keselamatan semua itu bagiannya Tuhan dan Waria tersebut. Ya, gak sia-sia kok semua taburan yang kami layani, gak sia-sia, satu persatu mereka akan kembali kepada fitrahnya. Mereka akan, kalau mereka tahu dengan kebenaran dan mereka meresponi, Tuhan akan ubah kok. Mungkin pelan-pelan, mungkin sepertinya kelihatannya lambat banget gitu loh. Tapi iyalah, kita berikan waktunya Tuhan bekerja. Ya, mungkin kita tahu, mungkin saudara kita, keluarga kita, anak kita lagi ada bermasalah. Tabur kebaikan. Hanya karena kasih Tuhan aja sih yang memampukan kita untuk bisa mengasihi tanpa syarat itu. Ya, siapapun pasangan kita lagi jatuh dalam dosa atau berbuat dosa, tabur kasih. Jangan kita malah justru menghakimi atau menjauhi. Saya pribadi, saya punya anak ya, saya sudah sampai mikir, kalau sampai anak saya itu melakukan kesalahan, saya nggak akan menjauhkan dia atau membuang, saya akan dampingi dia untuk melewati permasalahannya. Saya nggak ambil bagiannya Tuhan loh untuk menyelesaikan masalahnya, enggak. Karena anak saya mungkin harus menyelesaikannya, tapi saya akan dampingi. Begitu juga saudara, mungkin suami mungkin lagi ada bermasalah, istri lagi bermasalah, dampingi. Ya, jangan kita menghakimi apalagi membuang, ya kan? Rasanya nggak enak banget kalau lagi orang lagi buat dosa, habis itu dibuang, dihakimi gitu, nggak enak banget. Percayalah, nggak enak banget. Dan itu juga tidak akan membantu menyelamatkan, justru akan menjauhkan. Ya.
cek hati kita masing-masing ya. Kita jangan sampai kita membunuh berkat orang, kita jangan sampai membunuh karakternya orang ya. Itu seperti Saul jadi ya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai kebencana. Selanjutnya kita akan bicara soal taburan yang tidak sia-sia. Saya akan bacakan di Galatia 7 ayat 8b. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Itu waktunya Tuhan ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di sini jelas ya, semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Taburan kasihlah ya. Karena kita mengasihi Allah membuat kita dapat melakukan yang orang lain tidak dapat lakukan karena kasih Allah. Setuju? Secara manusia kita nggak bisa ya ngasih orang yang membenci kita, yang menzolimi kita, yang udah jahatin kita, nggak bisa kan? Ya kan? Siapa pernah di sini dikhianati, dijahatin sama orang-orang sesama? Saya rasa semua pasti pernah punya cerita masing-masing. Ya. Saya diizinkan, saya juga dulu pernah dijahatin sama mentor saya, hamba Tuhan. Dan saat pada pagi hari ini sampai sekarang, saya sangat berterima kasih kejadian itu boleh terjadi. Karena apa? Besi mengajarkan besi. Ya. Lewat proses itu, ya Tuhan itu ingin mengubah kita, bukan untuk mengubah orang itu, tapi mengubah kita. Apapun yang terjadi, ya proses-proses yang tidak adil atau ada masalah, tujuan Tuhan tuh ingin memproses kita, saudara. Ya, mungkin saudara-saudara nggak pernah lepas dari orang-orang yang menyebalkan di sekitar saudara. Tuhan pengen mengubah kita, bukan orang yang menyebalkan itu. Kita dulu yang diproses. Ya, pada saat waktu saya dikecewakan oleh mentor saya nggak cita-cita sama orang-orang, ya, saya tutup mulut, saya hanya lari ke Tuhan. Bahkan suami saya nggak cerita loh waktu itu, ya, hancur sekali hati saya, sedih sekali, kecewa sekali. Tapi satu yang saya ingat, saya nggak mau buka celah untuk kepahitan atau kebencian. Ya, saya cari Tuhan. Setiap ada rasa secara kedagingan, secara manusia itu ingat dan menyakitkan. Saya cari Tuhan, baca firman Tuhan, dan benar-benar Roh Kudus itu pimpin loh. Ya, kalau kita sedang disakiti, cari Tuhan, nangislah ke Tuhan, jangan cari manusia. Kalau saya pribadi, kayak saya juga melayani orang-orang ya dalam konseling. Biasanya kalau dia lagi hari kejadian, mereka lagi benar-benar ini, saya nggak akan temui. Saya memberikan mereka waktu untuk dia cari Tuhan malam itu. Biasanya setelah dia cari Tuhan, nangis ke Tuhan, besokannya baru saya ketemu. Karena kita harus cari Tuhan, ya kan? Akan mampukan, nggak ada yang nggak bisa. Ya, itu sebabnya kalau orang jahat sama saya, ya, saya pakai rumusnya Tuhan. Saya akan berbuat baik. Sampai orang itu tertindas sendiri, terintimidasi dengan kejahatannya sendiri. Itu cara Tuhan. Ya kan? Yesus kan suruh kita balas kejahatan dengan kebaikan kan? Itu benar saudara, bukan bodoh. Mungkin buat sebagian manusia, bodoh ya, udah dibaik-baikin kok masih begitu ya. Udah jahat-jahatin masih baik gitu. Mungkin teman-teman kita akan ngomong begitu. Tapi nggak ada yang sia-sia. Ya, saya sudah mempraktekkan itu. Justru orang yang jahat, saya akan tetap berbuat baik. Akhirnya orang yang jahat itu akan terintimidasi sendiri dengan kejahatannya sendiri. Akhirnya akan berlomba-lomba berbuat baik. Itu benar. Kita boleh belajar apa sih taburan kasih dari seorang Yusuf, ya. Di Kejadian 37 sampai 46 nanti saudara boleh baca ya soal cerita soal Yusuf ini, ya. Taburan Yusuf itu yang pertama adalah penuh kasih Allah, ya. Dia setia, dia jadi berkat. Yusuf juga pemaaf dan bijaksana. Karakter gambaran Allah ada pada Yusuf. Itu sebabnya kita semua mau rindu. Karakter gambar Allah itu ada pada kita semua. Amin. Ya, kita belajar pertama adalah penuh kasih Allah. Kita tahu cerita Yusuf ya, dan kita sekolah minggu ya kan. Yusuf itu dijahatin saudaranya, dijual, difitnah sama Potifar. Ya kan, kita tahu di sini semua karena alamin kejahatan kan. Tapi kita belum sampai dijual sama saudara kita sampai di lubang sumur kan. Ya kan?
Nah, Yusuf mengalami itu. Tapi kita belajar, Yusuf nggak balas loh dengan kejahatan. Yusuf punya kasih. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita melakukan taburan kasih yang sama seperti Yusuf? Kita dijahatin, kita difitnah, kita dizolimi. Apakah kita bisa mempunyai kasih Allah itu seperti Yusuf? Kita nggak membalas, ya. Terus apalagi sih taburan kasih yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Dia tetap setia. Yusuf tetap setia pada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, walau saat mengalami ketidakadilan di penjara, difitnah dan lain-lain. Yusuf nggak merusak dirinya untuk hancur-hancuran seperti saya dulu. Ibaratnya begini, saya dari gereja Happy Family ya, dan saudara juga tahu semua ada goncangan yang sangat hebat sekali. Dan saya berterima kasih karena saya didikan GPDI yang militan sampai saya tetap ada di gereja itu ya. Buat saya begini saudara, walaupun gembala, suatu saat sebagai kepala, kan pasti suatu saat akan migrain, akan vertigo kan. Ya tugas kita nih di bawahnya sebagai satu tubuh Kristus untuk memberikan energi ke kepalanya. Ya, jadi jangan sampai ada yang kecewa karena manusia, sampai meninggalkan gereja hanya gara-gara kecewa dengan hamba Tuhan. Jangan ya, jangan. Mereka juga manusia, mereka juga perlu kita support dalam doa. Kita juga perlu mendukung apapun pergumulan saudara. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Kok saya bisa ngomong begini ya di sini? Tapi ya itulah, karena itu juga terjadi dalam gereja kami juga. Ya, itu sebabnya saudara, kita jadi taburan kasih. Orang lain nggak mampu, secara manusia nggak mampu melakukan itu. Hanya kasih Allah yang memampukan. Kalau pasangan, anak-anak belum berubah saat ini, lakukan bagianmu. Berdoalah, jangan jadi batu sandungan. Tetap menyuarakan kebenaran. Ya, itu bagian kita yang bisa kita lakukan. Selanjutnya itu bagian Tuhan. Ya, itu bagian Tuhan, dan percayalah taburan itu tidak akan sia-sia. Suatu saat waktunya Tuhan, kita akan mengecam janji Tuhan. Ya, kalau saudara mungkin melihat saya dulu tuh depresi saudara, bahkan udah dibilang gila loh. Tapi hanya karena kasih Tuhan saya bisa ada di tempat ini, berdiri di depan saudara. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya nggak mau sia-siakan itu. Itu sebabnya saya paham betul bagaimana orang itu merasakan tidak layak, saya paham. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu saya alami? Supaya bisa memberikan pesan, mengingatkan pada kita semua bahwa kita adalah satu tubuh Kristus yang perlu didoakan, perlu disupport, tidak ditinggalkan. Ya, kita butuh benar-benar. Kita boleh belajar lagi ya. Tadi dia udah Yusuf penuh kasih, air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh diingatkan ya, untuk kita tidak menabur kesia-siaan, taburan daging. Jangan fokus pada permasalahan kita, jangan fokus pada kelemahan kita, fokus cari Tuhan. Taburan kasih Tuhan, taburan yang memampukan yang orang lain tidak mampu. Dan diingatkan kembali, ayo jadi Yesusnya yuk. Jadi miniatur Yesus dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam lingkungan kita. Jadi Yesus yang mau berdarah-darah, tapi gak akan sia-sia menyelamatkan satu keluarga, satu bangsa, satu kota. Amin. Yang tidak berlama-lama, kita berdoa yuk. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh digunakan sebagai penyertaan Tuhan. Kami boleh diingatkan Tuhan bahwa taburan kami jika kami jalani dengan taburan kasih Allah tidak akan pernah sia-sia ya Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah memandang masa lalu kami, Allah yang tidak pernah memandang kesalahan kami. Tuhan sangat setia, Tuhan sangat senang. Bahkan orang-orang yang berdosa yang mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan tinggikan, akan naikkan kembali itu. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami untuk bisa melakukannya Bapak. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memandang pandangan Tuhan ke depan.
tidak secara manusia tapi pandangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa berpikir secara pikiran Tuhan, berkata-kata seperti perkataan Tuhan, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kami pergi, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi pembawa damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua Tuhan, cuma ambil tempat ini Tuhan untuk bisa melakukan bagian kami, dan kami percaya bagian Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dengan sangat sempurna Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat GPGI Nafiri di bawah pimpinan Bapak Pendeta Jolly Willy Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini ya Bapak. Teguhkan Tuhan, perlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, setia sampai mati Tuhan, sampai akhir. Mereka boleh melayani Kau, mereka boleh mengiring Kau dengan hati yang setia Tuhan. Kami tahu gereja ini adalah gereja Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan, dan otoritas Tuhan penuh ada di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gereja ini dan memberkati jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Yes, yes. Haleluya.
maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Engkau. Engkau sanggup melimpahkan kasih-Mu, Engkau sanggup melimpahkan pertolongan-Mu, bahkan pembelaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Pujian kesaksian sudah menjadi berkat buat setiap kehidupan kami. Dan khususnya Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi rema dan setiap kehidupan kami, yang menguatkan, yang meneguhkan iman percaya kami. Tuhan tolong Tuhan, hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau tutup bungkus, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bila setiap kata demi kata itu menjadi kebutuhan buat setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kesalahan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saluran dan kandungan saya tuh rusak, lubang. Karena waktu pas saya hamil pertama terlalu dalam, akhirnya waktu dikirat itu membuat rahim saya lubang. Buat dunia, buat kata-kata dokter itu mustahil saya bisa punya anak. Tapi puji Tuhan banget, nanti saya akan berikan kesaksian saya di sela-sela firman ya. Puji Tuhan banget, Tuhan memberikan mujizatnya. Ya, di tahun ke-7 akhirnya kami punya anak yang pertama, dan 7 tahun kemudian kita punya anak yang kedua. Tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau dunia bilang tidak mungkin, tapi kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan jadikan semuanya pasti ya. Suami saya ini cukup berumur waktu kenal saya, dan waktu menikah dia umur 41 tahun, saya umur 27 tahun. Ya, kami sama-sama sepertinya orang yang aneh, karena kayaknya umur 41 tahun bujangan, ya bukan muda loh, bujangan ya, baru menikah, rasanya aneh ya. Begitu juga saya juga dulu sangat aneh banget, manusia yang antik dan manusia yang aneh, yang akhirnya dipersatukan Tuhan. Kami sekarang boleh melayani bersama-sama. Rasanya kita bisa lebih waras daripada orang normal saat ini. Itu yang saya mau bagikan, bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu kita semua masing-masing. Tuhan pakai orang yang mau dipakai, dan saya percaya semua jemaat Nafiri di sini, di tempat ini, semua akan dipakai Tuhan. Ya, tema bulanan yang diberikan pada kami adalah tentang kasih yang menabur. Ya, itu sebabnya saya membawakan tema adalah taburan yang tidak sia-sia. Di Galatia 6 ayat 7 sampai 8 ya. Tema hari ini adalah taburan yang tidak sia-sia. Menjadi pertanyaannya, adakah taburan yang sia-sia? Ya, kita belajar pada pagi hari ini ya. Kita sama-sama baca yuk di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Kami mengundang untuk kita semua mau membacanya bersama-sama. Siap? Sudah ada ya di Galatia 6 ayat 7 sampai 10, kita baca bersama-sama dengan iman ya. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Ayat ini mengingatkan tentang prinsip, mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak bisa dipermainkan dengan menabur hal-hal yang tidak baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 macam taburan ya. Yang pertama taburan sia-sia, dan yang kedua taburan yang tidak sia-sia. PPT saya bisa, oke, thank you. Ya, taburan yang sia-sia. Di Galatia 6 sampai 8 ayat, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, di sini jelas sekali taburan yang berfokus pada kedagingan, kita akan menghasilkan kebinasaan. Dan sudah pasti taburan kedagingan itu akan menjadi taburan yang sia-sia. Siapa yang setuju dengan saya?
taburan kedagingan akan menjadi taburan sia-sia. Ya, taburan yang sia-sia tentunya tidak akan berkenan kepada Allah, dan sudah pasti kalau tidak berkenan kepada Allah, sudah pasti tidak menjadi berkat. Bahkan dapat menjadi malapetaka bagi kita dan keturunan kita. Kita belajar ya dari tokoh dalam Alkitab. Saya mengambil satu tokoh yang kita semua tahu, kita sudah paham ceritanya, yaitu adalah Saul, raja pertama orang Israel yang dipilih. Ya, di sini semua baca Alkitab kan ya? Ya, Raja Saul yang diperkenalkan raja pertama yang dipilih oleh bangsa Israel. Kalau kita baca nanti bisa di 1 Samuel 9 ya. Awalnya Saul orang yang terpilih, yang diurapi Tuhan. Kita semua udah tahu cerita Saul ini ya. Untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Ya, yang kita tahu Saul awalnya sangat diurapi Tuhan dan pada akhirnya ditolak sama Tuhan. Awalnya roh Allah itu menguasai Saul, tapi karena taburan Saul, ya, akhirnya roh Allah meninggalkan. Tokoh Saul ini mengingatkan saya setiap saat bahwa kasih anugerah Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Kita semua orang dipilih Tuhan, ya. Kita yakin dan percaya kita semua orang yang dipilih Tuhan dan kita semua adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengingatkan untuk kita jangan pernah mau bermain-main dengan apa yang menjadi respon taburan kita di dunia ini ya. Karena akibat taburan salah, karena taburan kedagingan itu kita bisa melihat awalnya Saul itu sangat rendah hati. Kita baca ya, waktu di 1 Samuel ayat 9 itu, Saul sangat rendah hati awalnya. Dia beriman kepada Tuhan, dia cari Tuhan. Ya, bahkan di satu ketika waktu Saul waktu mau dipilih sama Samuel itu, ya, Saul merasa dirinya nggak layak karena dia adalah dari suku yang terkecil, dari suku Benyamin. Seringkali kita merasa begitu ya. Kalau kita belum siapa-siapa, kita belum jadi apa-apa. Seringkali kita rendah hati. Ya, seringkali kita bukan siapa-siapa, kayak kita nggak layak. Tapi sewaktu kita dikasih kedudukan, waktu kita dikasih kekayaan, bisa jadi loh sebagai manusia kita seperti Saul. Ya, bisa sangat terjadi itu. Kita mau ingat-ingat apa yang menjadi taburan kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau mau ngomong soal dosa, kita semua orang berdosa. Ya, satunya saya yang angkat tangan. Saya adalah orang berdosa yang ditolong Tuhan, yang akhirnya karena Tuhan menyelamatkan saya nggak bisa diem melihat orang-orang berdosa lainnya karena saya pengen semua orang yang berdosa merasakan keselamatan dari Tuhan. Kita semua orang berdosa di tempat ini. Kita pernah melakukan hal yang salah. Mungkin kita juga melakukan seperti Saul. Ya, kita pelajari di sini, ya, yang awalnya Saul diurapi, Saul benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan yang menjadi raja. Tapi lama-lama akhirnya kedagingan dia menguasai dia, dan kita lihat taburan-taburan apa yang Saul buat. Ya, di sini saya menulis ada taburan tidak sabar, ada taburan yang tidak murni atau tidak setia, tidak taat, ada iri hati, dengki, dan bahkan niat membunuh. Ngeri loh. Ya, semua berawal dari hati, dari respon hati kita. Ya, kita baca, kita ulas dari satu. Yang pertama adalah tidak sabar. Di 1 Samuel 13 di situ diceritakan. Nanti saudara boleh baca ya di rumah ya. Tidak sabar. Saul tidak sabar menunggu Samuel waktu mau datang untuk ada penyembahan kurban. Kita tahu cerita semua ini ya, dikasih waktu 7 hari, tapi Saul tidak sabar. Padahal bukan bagiannya dia, ya. Dia nggak sabar. Maksudnya mungkin mau inisiatif, tapi kadang-kadang kita mesti ingat, semua itu punya bagiannya masing-masing. Ya, seringkali kita juga nggak sabar kan, sampai kita jadi nggak taat kan. Seringkali kita ambil bagiannya Tuhan, benar nggak? Kita tahu misalnya keluarga kita lagi diproses, kita tahu misalnya siapa lagi proses. Kita seolah-olah kita mau jadi pahlawan, gitu. Kita harus sadari pada hari ini bahwa semua ada bagiannya masing-masing. Lakukan aja bagian kita. Jangan ambil bagian Tuhan. Sebab kita ini manusia yang penuh lemah. Hanya Tuhan yang memampukan itu. Tuhan punya rencana dan rancangannya sendiri pada setiap masing-masing dari kita. Yang kedua, taburan apa lagi? Tidak murni atau tidak setia di 1 Samuel 14 ya. Tidak murni.
Di situ menceritakan bagaimana Saul mengutuk orang-orang yang tidak puasa, ya, karena untuk balas dendam. Ya, pada saat itu lagi mengejar orang Filistin, ya, dan pada saat itu tentara sudah mulai lapar, lelah, ya. Tapi lihat Saul tidak setia, ya, dia tidak murni tujuannya dia. Dia menyuruh orang-orang Israel untuk puasa, untuk balas dendam keinginannya dia, bukan puasa karena Tuhan. Padahal dilihat di situ tentara lagi capek lari pada Saul. Itu taburan kedagingan, ya. Kita tahu semua di sini akhirnya sejak Saul membuka hatinya untuk membuka celahnya untuk iri hati, akhirnya hidupnya semakin jahat, akhirnya hidupnya semakin jauh. Iri hati adalah penyakit hati dan awal dari segala dosa dan masalah-masalah. Karena hati memancarkan kehidupan, sebab itu jaga hati kita yuk. Jangan kita buka celah. Kalau kita sedang melihat ada orang yang kesusahan atau orang yang lagi bahagia, jaga hati kita. Kalau misalnya saudara melihat ada orang yang diberkati, saudara nggak suka, itu tandanya ada yang nggak beres di hati. Kalau saudara melihat ada orang yang jatuh dalam dosa, Anda menghakimi, itu ada yang nggak beres dalam hati. Kita adalah satu tubuh Kristus, ya. Kalau ada yang orang jatuh dalam dosa, jadilah sahabat saudara yang menaruh kasih setiap waktu. Itu menjadi misi dan visi, ya, dari komunitas yang saya pimpin. Saya saat ini melayani di komunitas wanita di Happy Sister. Saudara boleh main, boleh kita adakan perkumpulan ibadah itu sebulan hanya sekali aja dan kita dominasi sih. Jadi siapa aja yang bisa hadir di tempat itu. Itu salah satu visi dan misi dari Happy Sister, komunitas wanita yang saya pimpin. Saya juga pelayanan di Pemulung dan di Waria. Gak tahu ya, saya punya hati untuk orang-orang yang gak dipandang manusia. Mungkin karena saya bekas orang berdosa, karena saya gak tahan melihat orang yang berdosa, yang lainnya gak diselamatkan. Orang yang berdosa, yang sudah diselamatkan Tuhan, pasti gak akan bisa diam. Pasti kita pengen orang lain juga merasakan Tuhan. Itu sebabnya kita baca di cerita waktu wanita yang berdosa, yang lagi ambil air, ingat kan? Dia tinggalin kan airnya itu kan, dia cari Yesus kan. Lihat, dari satu wanita berdosa, satu kota boleh diselamatkan, boleh mengenal Kristus. Orang Tuhan itu justru akan pakai orang-orang yang gak dipandang manusia loh, yang mau memberikan hatinya. Saya harap kita semua di sini mau memberikan hati kita untuk dipakai Tuhan, ya. Amin. Tetap semangat ya saudara ya. Kok serius banget ya? Oke. Yang kelima adalah niat membunuh. Ya, Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Ya, cek yuk dari hati kita masing-masing yuk. Mungkin Saul itu membunuh Daud secara badan, tapi seringkali kita juga kadang-kadang kita mungkin sadar atau nggak sadar, kita sedang membunuh karakter orang loh. Kita sedang membunuh berkat orang. Hati-hati, kita mungkin nggak bunuh secara manusia, secara badannya ya, tapi mungkin seringkali kita sedang membunuh karakter manusianya, teman kita, sahabat kita, pelayanan kita, atau kita membunuh. Hati-hati. Kalau ada orang yang lagi jatuh dalam dosa, please jadi sahabat, jadi saudara yang menaruh kasih setiap waktu. Mungkin saat ini mungkin dia, siapa tahu habis itu kita, siapa tahu habis itu keluarga kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Itu sebabnya saya melayani di Waria ini mungkin sebagian orang, aduh, kok melayani Waria ya, gitu ya. Mungkin apa bedanya Waria sama kita, gitu loh. Waria casingnya tuh sangat nyata, dia berdosa. Tapi kalau kita nyimpan iri hati, kita nyimpan sombong, kita merasa kita lebih daripada dia, siapa yang tahu? Ya kan, dosa kita sama, cuma bedanya casingnya aja. Saya melayani Waria itu, saya hanya melakukan bagian saya memberikan kebenaran. Selanjutnya keselamatan semua itu bagiannya Tuhan dan Waria tersebut. Ya, gak sia-sia kok semua taburan yang kami layani, gak sia-sia, satu persatu mereka akan kembali kepada fitrahnya. Mereka akan, kalau mereka tahu dengan kebenaran dan mereka meresponi, Tuhan akan ubah kok. Mungkin pelan-pelan, mungkin sepertinya kelihatannya lambat banget gitu loh. Tapi biarlah kita berikan waktunya Tuhan bekerja.
Ya, mungkin kita tahu, mungkin saudara kita, keluarga kita, anak kita lagi ada bermasalah. Tabur kebaikan. Hanya karena kasih Tuhan aja sih yang memampukan kita untuk bisa mengasihi tanpa syarat itu. Ya, siapapun pasangan kita lagi jatuh dalam dosa atau berbuat dosa, tabur kasih. Jangan kita malah justru menghakimi atau menjauhi. Saya pribadi, saya punya anak ya, saya sudah sampai mikir, kalau sampai anak saya itu melakukan kesalahan, saya nggak akan menjauhkan dia atau membuang, saya akan dampingi dia untuk melewati permasalahannya. Saya nggak ambil bagiannya Tuhan loh untuk menyelesaikan masalahnya, enggak. Karena anak saya mungkin harus menyelesaikannya, tapi saya akan dampingi. Begitu juga saudara, mungkin suami mungkin lagi ada bermasalah, istri lagi bermasalah, dampingi. Ya, jangan kita menghakimi apalagi membuang, ya kan? Rasanya nggak enak banget kalau lagi orang lagi buat dosa, habis itu dibuang, dihakimi gitu, nggak enak banget, percayalah nggak enak banget. Dan itu juga tidak akan membantu menyelamatkan, justru akan menjauhkan. Ya, cek hati kita masing-masing ya. Kita jangan sampai kita membunuh berkat orang, kita jangan sampai membunuh karakternya orang. Ya, itu seperti Saul jadi ya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai kebencana. Selanjutnya kita akan bicara soal taburan yang tidak sia-sia. Saya akan bacakan di Galatia 7 ayat 8b. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Itu waktunya Tuhan ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di sini jelas ya, semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Taburan kasihlah ya, karena kita mengasihi Allah membuat kita dapat melakukan yang orang lain tidak dapat lakukan karena kasih Allah. Setuju? Secara manusia kita nggak bisa ya mengasihi orang yang membenci kita, yang menzolimi kita, yang udah jahatin kita, nggak bisa kan? Ya kan? Siapa pernah di sini dikhianati, dijahatin sama orang-orang sesama? Saya rasa semua pasti pernah punya cerita masing-masing. Ya. Saya diizinkan, saya juga dulu pernah dijahatin sama mentor saya, hamba Tuhan. Dan saat pada pagi harinya sampai sekarang, saya sangat berterima kasih kejadian itu boleh terjadi. Karena apa? Besi mengajarkan besi. Ya. Lewat proses itu, ya Tuhan itu ingin mengubah kita, bukan untuk mengubah orang itu, tapi mengubah kita. Apapun yang terjadi, ya proses-proses yang tidak adil atau ada masalah, tujuan Tuhan tuh ingin memproses kita, saudara. Ya, mungkin saudara-saudara nggak pernah lepas dari orang-orang yang menyebalkan di sekitar saudara. Tuhan pengen mengubah kita, bukan orang yang menyebalkan itu. Kita dulu yang diproses. Ya, pada saat waktu saya dikecewakan oleh mentor saya nggak cita-cita sama orang-orang, ya, saya tutup mulut, saya hanya lari ke Tuhan. Bahkan suami saya nggak cerita loh waktu itu, ya, hancur sekali hati saya, sedih sekali, kecewa sekali. Tapi satu yang saya ingat, saya nggak mau buka celah untuk kepahitan atau kebencian. Ya, saya cari Tuhan. Setiap ada rasa secara kedagingan, secara manusia itu ingat dan menyakitkan. Saya cari Tuhan, baca firman Tuhan, dan benar-benar Roh Kudus itu pimpin loh. Ya, kalau kita sedang disakiti, cari Tuhan, nangislah ke Tuhan, jangan cari manusia. Kalau saya pribadi, kayak saya juga melayani orang-orang ya dalam konseling. Biasanya kalau dia lagi hari kejadian, mereka lagi benar-benar ini, saya nggak akan temui. Saya memberikan mereka waktu untuk dia cari Tuhan malam itu. Biasanya setelah dia cari Tuhan, nangis ke Tuhan, besokannya baru saya ketemu. Karena kita harus cari Tuhan, ya kan? Akan mampukan, nggak ada yang nggak bisa. Ya, itu sebabnya kalau orang jahat sama saya, ya, saya pakai rumusnya Tuhan. Saya akan berbuat baik. Sampai orang itu tertindas sendiri, terintimidasi dengan kejahatannya sendiri. Itu cara Tuhan. Ya kan? Yesus kan suruh kita balas kejahatan dengan kebaikan kan? Itu benar saudara, bukan bodoh. Mungkin buat sebagian manusia, bodoh ya, udah dibaik-baikin kok masih begitu ya. Udah jahat-jahatin masih baik gitu. Mungkin teman-teman kita akan ngomong begitu. Tapi nggak ada yang sia-sia. Ya, saya sudah mempraktekkan itu.
Justru orang yang jahat, saya akan tetap berbuat baik. Akhirnya orang yang jahat itu akan terintimidasi sendiri dengan kejahatannya sendiri. Akhirnya akan berlomba-lomba berbuat baik. Itu benar. Kita boleh belajar apa sih taburan kasih dari seorang Yusuf, ya. Di Kejadian 37 sampai 46 nanti saudara boleh baca ya soal cerita soal Yusuf ini, ya. Taburan Yusuf itu yang pertama adalah penuh kasih Allah. Ya, dia setia, dia jadi berkat. Yusuf juga pemaaf dan bijaksana. Karakter gambaran Allah ada pada Yusuf. Itu sebabnya kita semua mau rindu. Karakter gambar Allah itu ada pada kita semua. Amin. Ya, kita belajar pertama adalah penuh kasih Allah. Kita tahu cerita Yusuf ya, dan kita sekolah minggu ya kan. Yusuf itu dijahatin saudaranya, dijual, difitnah sama Potifar. Ya kan, kita tahu di sini semua karena alamin kejahatan kan. Tapi kita belum sampai dijual sama saudara kita sampai di lubang sumur kan. Ya kan? Nah, Yusuf mengalami itu. Tapi kita belajar, Yusuf nggak balas loh dengan kejahatan. Yusuf punya kasih. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita melakukan taburan kasih yang sama seperti Yusuf? Kita dijahatin, kita difitnah, kita dizolimi. Apakah kita bisa mempunyai kasih Allah itu seperti Yusuf? Kita nggak membalas, ya. Terus apalagi sih taburan kasih yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Dia tetap setia. Yusuf tetap setia pada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Walau saat mengalami ketidakadilan di penjara, difitnah dan lain-lain. Yusuf nggak merusak dirinya untuk hancur-hancuran seperti saya dulu. Ibaratnya begini, saya dari gereja Happy Family ya, dan saudara juga tahu semua ada goncangan yang sangat hebat sekali. Dan saya berterima kasih karena saya didikan GPDI yang militan sampai saya tetap ada di gereja itu ya. Buat saya begini saudara, walaupun gembala, suatu saat sebagai kepala, kan pasti suatu saat akan migrain, akan vertigo kan. Ya tugas kita nih di bawahnya sebagai satu tubuh Kristus untuk memberikan energi ke kepalanya. Ya, jadi jangan sampai ada yang kecewa karena manusia, sampai meninggalkan gereja hanya gara-gara kecewa dengan hamba Tuhan. Jangan ya, jangan. Mereka juga manusia, mereka juga perlu kita support dalam doa. Kita juga perlu mendukung apapun pergumulan saudara. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Kok saya bisa ngomong begini ya di sini. Tapi ya itulah, karena itu juga terjadi dalam gereja kami juga. Ya, itu sebabnya saudara kita jadi taburan kasih. Orang lain nggak mampu, secara manusia nggak mampu melakukan itu. Hanya kasih Allah yang memampukan. Kalau pasangan, anak-anak belum berubah saat ini, lakukan bagianmu. Berdoalah, jangan jadi batu sandungan, tetap menyuarakan kebenaran. Ya, itu bagian kita yang bisa kita lakukan. Selanjutnya itu bagian Tuhan. Ya, itu bagian Tuhan, dan percayalah taburan itu tidak akan sia-sia. Suatu saat waktunya Tuhan kita akan mengecam janji Tuhan. Ya, kalau saudara mungkin melihat saya dulu, saya tuh dulu depresi saudara, bahkan udah dibilang gila loh. Tapi hanya karena kasih Tuhan saya bisa ada di tempat ini, berdiri di depan saudara. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya nggak mau sia-siakan itu. Itu sebabnya saya paham betul bagaimana orang itu merasakan tidak layak, saya paham. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu saya alami? Supaya bisa memberikan pesan, mengingatkan pada kita semua bahwa kita adalah satu tubuh Kristus yang perlu didoakan, perlu disupport, tidak ditinggalkan. Ya, kita butuh benar-benar. Kita boleh belajar lagi ya. Tadi dia udah Yusuf penuh kasih. Air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh diingatkan ya, untuk kita tidak menabur kesia-siaan, taburan daging. Jangan fokus pada permasalahan kita, jangan fokus pada kelemahan kita, fokus cari Tuhan. Taburan kasih Tuhan, taburan yang memampukan yang orang lain tidak mampu. Dan diingatkan kembali, ayo jadi Yesusnya yuk, jadi miniatur Yesus dalam keluarga kita,
dalam gereja kita, dalam lingkungan kita. Jadi Yesus yang mau berdarah-darah, tapi gak akan sia-sia menyelamatkan satu keluarga, satu bangsa, satu kota. Amin. Jadi tidak berlama-lama, kita berdoa yuk. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh digunakan sebagai firman Tuhan. Kami boleh diingatkan Tuhan bahwa taburan kami jika kami jalani dengan taburan kasih Allah tidak akan pernah sia-sia ya Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah memandang masa lalu kami, Allah yang tidak pernah memandang kesalahan kami. Tuhan sangat setia, Tuhan sangat senang. Bahkan orang-orang yang berdosa yang mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan tinggikan, akan naikkan kembali itu. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami untuk bisa melakukannya Bapak. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memandang pandangan Tuhan ke depan. Tidak secara manusia tapi pandangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa berpikir secara pikiran Tuhan, berkata-kata seperti perkataan Tuhan, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kami pergi, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi pembawa damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua. Tuhan cuma ambil tempat ini Tuhan untuk bisa melakukan bagian kami, dan kami percaya bagian Tuhan. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dengan sangat sempurna Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat GPGI Nafiri di bawah pimpinan Bapak Pendeta Jolly Willy Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini ya Bapak. Teguhkan Tuhan, perlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, setia sampai mati Tuhan, sampai akhir. Mereka boleh melayani Kau, mereka boleh mengiring Kau dengan hati yang setia Tuhan. Kami tahu gereja ini adalah gereja Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan, dan otoritas Tuhan penuh ada di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gereja ini dan memberkati jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Persembahan kami Tuhan, dalam kebenaran persembahan kami Tuhan juga akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih murah Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat satu pujian. Kau yang tambah suka tengok
untuk siap Tuhan bentuk, siap diproses apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan tangan kasih Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami boleh rasakan bahwa Tuhan itu dahsyat dan Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, baik dalam pujian penyembahan, yang main musik, yang mana ini ada proyektor, penerangan sound system, penerima tamu, petugas kolektor, dari hamba-Mu, Ibu Mabila yang sudah menjadi berkat oleh firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati beliau di mana berada. Kekuatan, kesehatan, pengurapan Tuhan ada terus menyertai hamba-Mu secara pribadi, keluarga, rumah tangga, suami dan anak-anak, pelayanan dimanapun berada. Biar keluarga ini menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak diinginkan, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, niat-niat orang jatuh, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Pakai mereka dalam pelayanan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Makasih buat setiap jemaat, Bapak ibu rumah tangga, pemuda-pemudi remaja, anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir pagi hari, semua diberkati Tuhan. Usaha, pekerjaan, mata pencarian-Mu, rumah tangga, kesehatan Kau jamin. Tapi juga buat orang tua yang saat ini sedang bergumul untuk anak-anak sekolah, baik dalam biaya-biaya pendaftaran baru, pendaftaran ulang dan sebagainya. Ada banyak hal yang mereka butuhkan. Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah tolong tahun-tahun yang sudah lalu, biar untuk tahun ini juga Tuhan berkati, karena kami boleh sekolah dengan baik dan berhasil, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita disangka kalah ke pekerjaan, bersertai Tuhan sepanjang minggu berjalan ini, kegiatan aktivitas dalamnya, bahkan pelayan-pelayan bertugas sesuai dengan jadwal pelayanan. Kau persiapkan mereka semua dalam urapan dan otoritas Allah. Terima kasih hamba Tuhan, gereja-gereja dimanapun berada, di kota, di desa, sampai di tempat-tempat terpencil sekalipun, Engkau sertai, Engkau lindungi, tutup dengan kuasa-Mu bahkan bangsa negara, situasi kondisi kanan yang ada baik Jawa Timur dan Surabaya, semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadirkan, mungkin terhalang karena sakit, Tuhan lawan, jamah, sembuhkan Tuhan. Yang mereka dalam pergumulan masalah, Kau beri kemenangan untuk hari-hari ke depan. Mereka tetap setia untuk selalu dekat, cari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Berkat-berkat Allah ada di dalamnya. Puji nama-Mu, ampuni salah, dosa, kekurangan kelemahan kami, ampuni juga orang bersama kami. Mari saya ingatkan Tuhan sampai kita akan akhiri ibadah ini. Kita pulang dengan sukacita dan kami berdoa jemaat Tuhan akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang juga disalurkan oleh keluarga Pak Didi dan Bu Yuli. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan yang Maha Kuasa, sumber segalanya, memberkati mereka pribadi, rumah tangga, keluarga, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami pulang dengan sukacita dan biarlah damai sejahtera, kasih karunia anugerah, perlindungan, pertolongan daripada Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan, kekuatan, kesehatan dalam bilur-bilur Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan persekutuan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian, melimpah dalam rumah tangga, keluarga, mulai pagi ini sampai Yesus Tuhan kembali, sampai selama-lamanya. Maranatha, kami pulang dengan berkemenangan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,